Pemuda Eji bersama kami di sana bukti agak ke situ isi. We're back lagi Bukti and Hifzi. Pemuda Eji di Sindikat Eji. Kesal berbeda itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sindikat Pemuda Eji. Eji. Karena sebenarnya yang berbeda itu sama. Gimana sama? Sama. Oh nggak gini. Baru pilot project nanti, baru tergantung produser mana yang oke kan. Iya. Ya kita siapa tahu bikin pilot project ini bisa dilihat oleh Pak Manoj dari Falcon. Manoj bukan Pak. Bukan Pak Manoj. MD. Pak Manoj dari MD. Kalau Star Vision? Bu Ratna mungkin bisa itu melihat. bukan, Bu Ratna itu global. Global. Ataupun Pak Edi dari iNews TV mungkin. Edi, nah itu nggak kenal. Itu ada aku. Ada Edi Ainya. Ada orang lama juga. Itu orang lama. Keren. Kenal kamu berarti orang TV? Aku dulu ketemu di project waktu Masuk. Pak Manoj. Keren. Silakan Bang. Pilot udah ada ini bro, udah Ya. ada brand. Udah ada brand. Jadi aku ketemu Pak Edi dulu di proyekanku awal-awal di film Janji Joni Bang. Oh film Johnny. Oh kamu sempat main. Jadi apanya? DOP aku. Oh dia keren. Oh. Aduh keceplosan tapi sorry. Ini baru di sini gue yang ngomong. Eksklusif ya? Ya. Eksklusif di episode pertama ini. Dan ya bisa dibilang sama Mas Joko deket lah. Oh Joko Anwar. Mau bilang iya tapi nggak enak jadi gini aja udah. Joko Anwar apa Joko Tau? Joko Anwar bro. Joko Anwar. Oh Joko Anwar Tau. Tahu bener. Ya semoga lah dengan dibikinnya ini tuh akan jadi variasi buat Meramaikan dunia sinema Indonesia ya? Indonesia gitu. Biar nggak gitu-gitu doang. Gitu. Karena ini film, jatuhnya ini film. Film bisa. Film ini bukan Film podcast. bisa, series bisa, Series bisa. audiobook series bisa. Oh ya bisa ini. Multi platform ya. Multiplatform karena ya di era digital seperti ini kita harus membombardir dengan agensi dengan semua kelebihan kita seperti itu. Betul. IP, new IP nih. New IP. IP. Untuk IP nanti bisa dibicarakan. Keren. Bisa. Ini namanya Sindikat IG kan kamu yang bikin Yes, kemarin. Sindikat Pemuda IG. Sindikat Pemuda Eji. Cuman karena nggak cukup di styrofoam, jadi kita Sindikat IG. Jangan bilang styrofoam. Apa ini? Baja ini. Baja teman-teman. Bercanda mulu bro. Namanya pilot project, produksinya juga harus yang beneran. Ini Iya, baja iya. ini. Baja ya? ini. Baja bro. Dari Baja kapal. ini buat bahkan ini bahan yang dipakai ini. Ya. Ini sama bahannya kayak tempat persembunyiannya Bill Gates. Benar, Di bawah di tanah. bawah. Itu sama kayak ini. Ya maksudnya Styrofoam. walaupun konten ini, Styrofoam. Baja. Persembunyiannya styrofoam bro, Bill Gates. Baja Bu Ratna nonton ini. Biar Sarung ketika pahit, sarung pahit. ketika agensi nonton, ketika kita ngomongin budget produksi mereka udah ini udah standarnya. Kos oke. produksinya tinggi bro. Tinggi, Gila gitu. ada lampu. Nih lihat lampu sini. nih, Nah sini nah. No. Ungu no. Info aja ini lampu kita ambil dari Neon Box Pan. Neon Box Pan yang udah Ya, kan udah nggak musim udah pemilu nggak musim kan. pemilu. Kita manfaatkan buat ini. Karena warna ungu. Ya. Karena warna biru. Karena biru. Kalau ini warna ungu, neon box. Ini dari Maki Ungu. Salah bro. Siapa? PDS. Kok PDS? Partai Damai Sejahtera dulu. Oh, ada bro. itu ya? Itu yang ku coblos kemarin. Bingung kan banyak. Kan itu kan zaman dulu bro. Tapi kemarin waktu Yang pemilu Kristen, Partai Kristen. Oh, ada. Ada. Oh iya. Kamu nyoblos itu? Kemarin tuh aku lupa nyoblos apa yang jelas partai yang kayak nggak terkenal. sesuai kita Edgy. edgy. Oh, Edgy. pengen beda, harus beda. Iya, harus beda. Partai bro. kan orang umumnya PAN, Demokrat, Golkar, PDI, Ya. PKS. Ya. Itulah yang paling umum lah ya. Ya. Kamu apa waktu itu partai apa? Lupa. Buruh itu ada kan partai buruh. Ah, Nah itu. itu. Ya kan spiritnya sama dengan keejian gitu. Edgy. Memperjuangkan buruh ya. Oh, iya. Kita semua menikmati kemerdekaan ini jangan lupa lah dengan revolusi industri dulu di Prancis. Tahun berapa itu revolusi industri? 76. 76. Bener-bener 76 tahun 76. Bukan 1900. Oh 76 tahun. Bener-bener tahun 76 dulu. Kamu namanya sindikat. Sindikat itu apa sih? Sebuah, meaning of meaning the ya. sindikat. Perkumpulan komunal Komunal. seperti itu
yang terdiri dari orang-orang yang sefrekuensi, orang-orang yang ingin perubahan, Ya. dan orang-orang yang benci atas semua hal yang sama. Sindikat sama skena apa bedanya? Skena ya. Scene. Scene. Sama shot, Hah? sama shot. Scene, Shot. shot, scene. Wah bro, Muratna nonton chemistry dah. Shot, shot, scene, shot, do gitu maksudnya. Oh ngaji. Ngaji. Oke. Zero bro, dia agama bro. Aduh, Disuruh tes agama nggak bisa. Bisa. Yang waktu itu ngaji yang pernah bikin Ya bisa. konten. Dan itu gara-gara ditayangin di kontenmu itu, ponakanku nonton bro. Yang umur 5 tahun tuh ada di rumah. dia bilang- Tiba-tiba aku pulang itu, wah ternyata Om Mukti nggak bisa ngaji. Orang dia cerita pernah jadi guru ngaji kan Beneran, di di TPA. Aku tes kamu nih alif ba ta sa Ya. nggak bisa. Ya hari itu lupa aja. Masa Bisa. hari itu lupa? Bisa ya. Tanya Ijan sekarang aku puasa ini Jumatan udah rutin. Alhamdulillah. Puasa ini Jumatan rutin. Tapi kalau kamu mah puasa ya. Puasa kalau Puasa, puasa. puasa. Puasa tidur kan sampai siang. Alhamdulillah Jumatan udah. Ini kemarin juga sampai bener-bener aku ada di momen Jumatan Hijrah. Insya Allah. Insya Allah. Mulai dari Jumatan berkurban mungkin akan menuju hijrah. Masya Allah. Jumatan benar-benar dipepet orang gitu. Kenapa? Kan ini masjid kan, Serambi, terus ini kan biasanya yang buat keset gitu. Oh Jumatan tuh hari itu penuh. Oh full banget. Full banget kayaknya banyak orang bermasalah kayak hari itu kayaknya. Jadi pengen berdoa. Pengen mungkin banget ya, pengen banget sholat Jumat. Aku udah padahal di keset sini sih sama orangnya. Ada bapak-bapak tiba-tiba pricing gitu dia. Jadi gitu set gitu. Terus? Dan akhirnya aku memahami semua yang diberi oleh yang di atas itu saling berkesinambungan. Selama 3 bulan ini aku rajin bermain bola, rajin fitness segala macam untuk Kekuatan. memenuhi smartwatchku biar langkah segala macam. Akhirnya ketika Jumatan itu benar-benar terpakai. Jadi atayat akhir Waktu di pressing, waktu di proses atayat akhir aku bisa melakukannya. Walaupun di belakang ada suara. Sumpah demi Allah. Oh jadi kamu, ya soalnya kan aku aja Iya tuh kan kan? karena asam urat. Nah, Karena asam urat tuh nggak bisa begini tuh. Iya. Kalau lagi nggak sakit bisa begini yang. berarti jempol kan Syaratnya kan jempol harus nekuk Yes, gini kan. benar. Nah, cuman kan ya karena ada kesulitan asam urat. keterbatasan. Jadi aku tuh kalau itu kadang begini aja tuh nih. Nah, Nah, tapi nih aku gitu. mau nanya kamu nih. Kalau di ilmu agama, apakah seperti itu boleh ketika kita Ya kalau terpepet? lagi kepepet, kalau lagi kada tubuh, setauku sih boleh-boleh aja. Ini aku nggak tahu. Yang penting pemahaman. niatnya lah ya. Yang penting kan ya kita udah usaha gitu. Ya, aku waktu itu berpikir cepat tuh kayak aduh gimana apa aku selonjor aku gitu. Karena mepet banget itu. Kamu nggak tahu yang di pikiran bapak-bapak itu apa, orang aku gendut. Udah dibalik tiba-tiba set gini Dipepet. santai dia. Rokok gini dek gini juga. Tapi kamu pernah nggak ngeliat yang orang ini apa, yang anak kecil Nah, sholat karena dia udah mepet, semua orang ngadep ke sana karena dia itu tuh yang cuma di apa tangga gitu, jadi dia ngadep kiblatnya sana. iya, Kiblatnya sana. ada memenya itu. Ada ya kan? Ada yang di atas motor. Di atas motor. Ada yang di atas motor itu. Motor ya. Karena ya setelah konten sama kamu cerita tentang pengalamanku tentang sholat gitu. Yang aku kan cerita juga kan pernah kentut kan waktu kecil. Oh iya, Ada ya iyalah, kan? masa waktu kecil nggak pernah Kentut sholat. Oh. Waktu sholat subuh gitu terus 2 minggu aku Nggak sholat? hiatus dari dunia. Subuhan waktu itu. Hiatus bro. Tapi udah aku kayaknya hiatus dulu deh. Kentut soalnya gitu. Emang ketahuan sama semua orang. Lupa aku cerita. Keras, Bos. Yang mana sih? Lupa aku. Ada puasa-puasa gitu. Nggak tahu tuh sahur apa zaman itu kan. Rukuk sujud gitu. Buat gitu. Ya gitu orang. Ketawa-ketawa nahan sholat kan gitu. Kamu apa sih SD? SD. SD. Langsung pulang aku. Udah habis itu hiatus 2 minggu. Edgy itu. Edgy. Kan pernah juga aku. Kalau dulu mentalku lemah juga. Saking pemalunya Jumatan penuh pulang aku. Oh. Waduh penuh, malu pulang gitu. Kenapa malu? Nah itu dulu itu pemikiranku salah. Maksudnya Ya iyalah, aneh. salah. kesalahan aneh. Akhirnya sekarang terbuka pikiranku. Orang sholat mah semua niatnya pasti sholat kan. Gak ada niat nertawain orang atau melihat orang, ya udah tujuannya kan Ketawa itu karena nggak sengaja itu pun. karena biasanya. momennya, Iya, iya kan. oh. Nah waktu itu kan kayak
Ya zaman kecil mental masih belum ini kan, takut Mental dibully atau illness. apa. Mental illness aku pulang langsung dengerin lagu Edisi TAF. Hindia yang yang dan mana? salah sampai ke Beda itu kan nggak tentang ini, berdansalah karir ini tak ada artinya Oh, kan ya. tentang males kerja. evaluasi ya kalau nggak salah. Evaluasi. gitu. Gimana lagunya evaluasi? Evaluasi. 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 Itu akhirnya sekarang aku udah sudut pandangku udah beda nih. Sudut pandang beda ya. Sholat ya sholat. Mau bagaimanapun keadaan kita, Gusti Allah yang melihat kita. Masya Allah, gila. Iya, bro. Gila, keren. Iya. Tapi salat dia, Chan. Sholat. Salat tuh udah salat sekarang. Sholat. Gokil. Mau show gitu sholat juga di rest area aku ada yang waktu tour itu. Keren, keren. Ya, apa yang membuatmu sekarang jadi Apa? dulu kan maksudnya aku kayak kamu kan jarang-jarang tuh ayo Cuk, Ya, sholat Cuk. jarang-jarang, Males gitu kan. Kalau dulu- sekarang tuh alhamdulillah gitu ya. Ya, rajin walaupun ya. masih Jumatan ya, Ibu ya. Apa? Walaupun masih Jumatan doang. Oh, baru Jumatan doang. Jumatan doang. Oh, aku kira udah di bawah. Progres kan. Oh, progres, ini, pelan-pelan, pelan-pelan. pelan-pelan. Dulu ya itu salah satu faktor kayak penuh malu. Oh. Dan paling yang bikin apa ya? penuh malu. Iya, kalau mestinya penuh malu, Bro. Malu, wah penuh gitu. Sama yang paling bikin tertekan itu adalah pertanyaan orang-orang. Pertanyaan apa? Kalau di kampung gitu kan aku jarang sholat. Males aja, takutnya ketika sholat kayak, wah tumben nih sholat gitu. Males aja ada kata-kata seperti itu. Kalau nggak tumben sholat ada apa nih gitu-gitu. Padahal ya udah kalau ada orang ngomong kayak gitu ya monggo terserah. Orang tujuan kita. Berarti dulu hidupmu peduli banget sama omongan netizen ya? Oh jelas. Jelas ya. Kalau sekarang udah lebih ini, Wah, lebih kan aku tinggal di kampung yang benar-benar berdempet-dempetan. kenal sama satu sama lain. Satu ya? sama lain. Ibarat kata tetanggaku dengerin headset aja aku kedengeran. Kedengeran. Pokoknya berita apapun kalau di kampung kayak gitu pasti tahu ya. Wah tahu bro. Update terbaru apa di kampungmu? Update terbaru. Heeh. Update terbaru selama sebulan kemarin Ada yang ngetok siapa? Sebelah. Nggak apa-apa. Ayo. bangun ya dia. Hah? Bangun rumah. Enggak, ini Oh, ya. kan. Update terbaru Update apa? terbaru dari kampungku adalah ini sedang diramaikan oleh berita kurban. Kurban. Ada yang positif, ada yang negatif juga. Apa? Yang positif apa? Yang positif di kampungku itu ada tuh patungan. Invest bisa kamu. Jualan. Kalau bias Jualan kambing kurban. Oh. Jadi emang tiap tahunnya ini khasnya tuh ada bikin jualan kambing Iya. sama sapi kurban. Kamu bisa nginvest tuh. Oh gitu. Bisa, itu yang positif. Yang Iya. negatif, gosip-gosip tentang kurban mulai bertebaran. Apa? Kayak Mas Roden itu kemarin kurban cuma kambingnya harganya 1.600.000 gitu. Jadi omongan bro, sumpah. Kurus banget. Kurus banget. Dan bapakku itu yang ngomong. Kemarin kan sama aku kan muter-muter nyari hewan kurban kan. Dia cerita. Bapakmu yang ngomong. Bapakku yang ngomong. Berarti bapakmu sumber gosip, bro. Sumber gosip dia. Ini Mas Roden tahun kemarin beli kambing 1.600.000 gitu. Kecil banget itu sampai nggak ditawar gitu. Nah, kata bapakku gini, waktu nyembelih aja dipecandain itu sama yang nyembelih gitu. Kambing lain kan disembelih. Kalau dia cuma diputer palanya. Pesan bapakku seperti itu. Itu real nggak aku buat-buat. Balik lagi ke Eji aja ya. Balik lagi ke Eji. Ini terlalu melebar nanti, terlalu melebar. Takutnya Bu Ratna ketika menonton kayak pembahasannya nggak fokus. Nggak fokus, nggak fokus. Nggak to the point. Kalau kamu edgy itu maksudnya Oke. apa? Kalau darimu ya, menurut pandanganmu. Sebenarnya edgy itu kadang kita berpikirnya terlalu jauh dan terlalu luas dan terlalu kemana-mana. Sebenarnya kita lahir ke dunia itu udah edgy. Udah. Kita lahir kan pasti berbeda dengan yang lainnya, bro. Kenapa kita harus mencari pembeda terus gitu? Ketika kita terus mencari pembeda terus, kita sama. Iya kan? Kuat sebenarnya. Wah, karena sering kan kayak sesimpel aja kayak Orang-orang tuh terlalu berusaha untuk kayak jadi beda. mudik itu kan juga Iya. ada edgy-nya juga. Apa tuh? Aku mudik yang Hamin berapa ya? Hamin 20 biar jauh dari Lebaran. Pasti orang-orang
belum pada mudik Itu nih. antara dia emang pengusaha kaya banget atau pengangguran, bro? Kalau kayak Iya. gitu, ya. Tapi kan dia berpikiran edgy kan kayak pemikiranku pasti beda ini. Iya. Pasti orang-orang mudik Hamin 5, Iya, Hamin 20. 3, 20. Dia Ada yang di orang mudik edgy juga Hamin setahun Hamin setahun. atau Hamin 4 tahun. Itu lebih ke ditarik dealer itu. Kalau Hamin setahun disuruh pulang sama orang tuanya. Itu ternyata setelah terjadi di tol rame. Hamin 20. Iya, ternyata banyak juga orang yang berpikiran sama. Ada kan kadang kejadian gitu. Masa sih? Baru enggak lah. Kalau Hamin 20 enggak lah. Oh, enggak ya? Enggak lah. Oke. Yang paling umum tuh gini, Apa? yang paling itu, yang edgy-nya masih biasa-biasa aja lah. Kayak apa? Orang mudik tapi jalan setelah sholat Id. Mudiknya Ya, jalan setelah oke. sholat Id. Nah, Ya. itu orang berpikiran bakalan sepi. Dia lupa kalau orang Kristen juga lewat tol juga kan, orang Buddha juga lewat situ, ya kan? Iya, Maksudnya pengguna jalan kan bebas, semua agama kan gitu. Karena pengen gitu. keluar orang soleh yang agama lain mikir, wah sepi nih habis ini. Nah, itu juga edgy juga, sama. Ternyata ketemu di situ. Gitu. Di Sejatinya situ kita terjadilah di jalan toleransi, beragama. Itu. Karena ketemu Islam, Iya. Kristen, Buddha, Hindu. Hindu. Walaupun beda-beda mobil. Iya. Iya. Sama aku tuh edgy lebih ke berkarya aja sih. Berkarya. Dan urusannya kan karya sekarang untuk kerja, untuk penghidupan. Kalau berkarya kan yang kalau aku ya yang aku Ya. resahin adalah orang-orang yang berusaha beda untuk hal-hal yang nggak terlalu penting gitu. Kalau berkarya menurutku nggak apa-apa. Iya, beda. harus berkarya malah, harus beda. harus. Karena kan ya Bang Panji juga bilang Iya. kan sulbaha, Sulbah, cilu-cilu. siksak sok. So, Itu kalau artinya begitu. ya kamu cukup menjadi beda gitu kan daripada karena ya kalau kayak sekarang deh yang lucu apa? yang lucu ya banyak banget gitu kan kayak Benar. komik tuh yang lucu banyak Oke. banget wah udah nggak sanggup aku mah mau ini Iya. kan lucuku ya gitu-gitu doang Yes. kan nah tapi apa nih yang bedain dari aku gitu kan Iya. sama yang lain Antara gitu kan. ciri khas, kemasan pun bisa. Bro. kemasan bisa betul Iya. packaging Kayak kacang tuh semua rasanya ya hampir-hampir mirip lah. Tapi kita bisa bersaing di pasaran ketika Betul. bungkus kacangnya itu beda. Betul. Jadi kalau misalnya kamu komik nih, kan sekarang nih jarang stand up comedian yang pakai kaos kaki ngondoy. Iya. Nah, jadi bisa tuh, Bisa. Asal konsisten. Asal konsisten. Kaos kaki dia ngondoy itu. Asal konsisten. Orang jadi mikir, Ya, branding dari situ branding. Dan itu pun ada pasarnya. Heeh. Siapa tahu ketika dia konsisten memakai kaos kaki ngondoy, dia dilihat oleh apa itu merek kaos kaki itu? Apa? Cool Sock tuh apa sih? Cool. Apa sih? Stay Cool. Stay cool. Stay Cool bisa jadi seperti Jadi itu. brand ambassador. Jadi brand ambassador tapi tetap ngondoy. Tetap ngondoy. Karena Nggak itu tahu. ciri khasnya. Sekarang soalnya banyak kan kayak produk-produk fashion Iya. juga yang tumpahan kopi. Ada aku pernah kemarin lihat iya tuh. ada. Iya ada. Jadi Kayak tie-dye gitu. enggak kayak tumpahan kopi tapi ya itu emang didesain gitu. Tapi kayak dia kayak tumpahan kopi gitu. Bahkan ada yang baju gembel, Ya. sepatu kayak yang lusuh gitu. Tahu. Tapi itu emang desainnya kan. Nah, gitu. Jeans biasanya sekarang overwash. Ya intinya berbeda nggak apa-apa untuk tujuan Untuk yang berkarya. berkarya. Tujuan berkarya. Ya dan jangan terus mengecilkan yang lain. Betul. Itu paling penting. Paling penting ya. Dan jangan dibuat-buat. Benar. Jangan dicari-cari, jangan. Benar. Semua orang misalnya dengerin Tulus, dia dengerin, wah nggak bisa nih Nggak bisa dengerin nih. Tulus. Aku dengerin ketonggeng aja. Gitu. Ketonggeng apa? Hewan ada. Emang beda sih, tapi itu kan menyiksa diri sendiri. Seperti itu. Semisal gitu. Kan bisa band, kenapa langsung hewan? Soalnya band masih ada yang menyamai. Kalau ketonggeng nggak ada. Iya, tapi kan bisa band-band yang baru, Iya kan? baru sebulan, baru 2 bulan, mas langsung hewan. Udah gitu hewannya apa? Sapi dulu, ini ketonggeng. Ketonggeng soalnya Kayak gimana bunyi ketonggeng? bisa dibawa di mana-mana gitu. Ketonggeng tuh kayak serangga gitu. Piyik, apa sih? Bukan. Serangga kayak serangga. Serangga. Kayak kecoa, jangkrik gitu lah. Bunyinya? Gitu. Jadi kalau dia edgy tuh, kalau dia merasa dengan itu edgy, jadi dia bawa itu kemana-mana. Iya, karena itu kan menimbulkan bunyi. Oke. Dan bunyi itu juga masuk dalam kategori musik juga. Oh. Jadi dia naik KRL gitu. Bawa ini. Jalan-jalan ke Bangkok. Iya, ke Bangkok. Ke Bangkok, ya kan. Itu nggak perlu ini tuh, nggak perlu download Spotify Nggak offline perlu, tuh. nggak perlu. Karena standby terus kan tinggal Asal kayak gini hewannya kan. hidup itu Iya, masih bunyi.
Tapi ganggu sebelahnya, bro. Ganggu. Itu jangan dilakukan, itu edgy yang terlalu keblinger sih masuknya. Iya. Nggak ada tapi kayaknya orangnya kayak gitu. Ada juga dulu di stand up tuh, sempet ada zamannya kayak gitu juga waktu awal-awal absurd. Ya. Bener-bener ngetren tuh. Kan itu beda kan, yang lain kan banyak yang teknik banget, tiba-tiba muncul nih absurd nih, kelihatan beda. Banyak tuh yang Ngikut juga. ngikut main absurd, tapi bener katamu tadi, absurdnya itu kurang terkonsep dan nggak jujur. Iya, dibuat-buat. Dibuat-buat. Itu tadi dibuat-buat, berusaha untuk jadi absurd, tapi bukan itu, Bener. bukan dari diri sendiri gitu. Bener. Kayak aku, misalnya aku suka musik, apa ya? Pop Opik ketonggeng. aku suka, Opik, Pop iya. ketonggeng enggak. Kayak Opik aku suka, Iya. Armada aku suka Iya. gitu. Terus kayak dengerin Vampire Weekend aku suka. Iya. Dan itu emang aku suka gitu, Yes, bukan benar. karena ini Nyari-nyari aja, nyari-nyari iya. gitu. Wah, ini Iya. pokoknya gua harus suka nih gitu. Iya. Nggak gitu, emang murni suka aja Benar. gitu. Nggak usah dibuat-buat. Kalau dulu itu kan sering kejadian kan, ada komik baru open mic gitu. Selamat malam, saya komunitas ujung sendok gitu-gitu kan, banyak kan. iya. Aneh-aneh tuh, dengar kabar lah. Pasti dari teman-teman komunitas ada aja yang aneh-aneh. Karena balik lagi, stand up comedy itu seni adalah rasa. Ketika rasa itu sudah tidak bisa dirasakan, ya hambar aja. Keren tapi susah duduk, bro. Susah duduk, bro. Susah duduk. Nggak apa-apa, bagian dari, tapi Bu Ratna nggak apa-apa, nanti dia bisa menyesuaikan. Aman. Sebenarnya untuk menjadi edgy itu kadang tidak perlu effort yang segitunya. Betul. Karena kita terlahir Edgy beda. itu menurutku ya, yang sah itu jadi diri sendiri. Edgy itu bisa jadi natural juga loh. Iya, natural. Iya kan, Be natural yourself, itu- be yourself, gitu. benar. Kayak misalnya kemarin aku ketemu Oslo Ibrahim. Kita ngelihatnya itu kayak aneh banget nih orang. Iya. Cuman dia nyaman dengan itu, ya kan? Benar. Dia nyaman dengan itu, dan itu emang diri dia sendiri gitu, dan dia Benar. nggak buat-buat. Benar. Ya udah sah-sah aja. Tapi ada orang yang nggak nyaman kayak gitu, Dipaksain. dipaksain, Benar. ya kan? Bener, kalau Oslo ini saya lihat kayak anime hidup gitu dia. Kan warna-warna gitu kan. Iya, anime iya, hidup iya, gitu. iya, Tapi iya. dia emang Emang dia seneng ya, sukanya nyaman. kayak gitu, Iya. nyaman. Dan tempatnya pas juga ya. Betul. Aku pernah kemarin wisata habis lebaran ke Kaliurang gitu. Mohon maaf ini tidak menyinggung ya. Nyinggung lah. Enggak. Enggak, tapi Takut menurutku agak ada banyak orang-orang liburan gitu, keluarga lah, di taman di Merapi gitu. Tiba-tiba ada satu keluarga tuh liburan. Bapaknya biasa lah, kaos polo, yang sini ada gambar kuda gitu, dan pasti kecut itu kayak palsu ya. Kenapa kecut? Palsu. Oh. Polonya palsu, terus celana jeans, bajunya dimasukin pakai ikat pinggang, pakai sepatu. Iya. Ibunya- Sepatunya apa? Sepatunya biasanya bapak-bapak itu Adidas tapi palsu gitu. Oh. Adundas gitu. Adundas atau gitu. Abidas. Abidas, ada atau juga yang Sarwono. Sarwono. Kucrut gitu juga ada. Terus ibunya biasa, Ibunya biasa. pakai Normal. kerudung normal lah, ibu-ibu biasa. Anaknya, Bro, Anaknya pakai baju kayak Genshin Impact gitu loh. apa? Genshin Impact tau nggak? Game yang di HP itu. Iya. Baju-baju Cinderella gitu. Iya. Menurutku oke itu ekspresimu, tapi maksudnya kan itu diajak keluarganya juga ya. Terus di tempat seperti itu. Ican dia tuh orangnya tuh. Lagi ada ini kali, lagi ada apa? itu? Cosplay. Cosplay. Lagi Cosplay ada event. apaan? Nggak ada itu. Lah kalau lagi ada event cosplay kan nggak masalah deh begitu. Enggak, orang itu liburan keluarga. Oh. Ya, maksudnya kasihan orang tuanya kan, kayak wah Pak Parjo gitu, kasihan anaknya kartun gitu kan. Maksudnya kayak tempatnya kurang pas. Kalau di cosplay oke gitu. Kita masuk di Batui. Batui. Lo. Oh, apa? Baca tweet so edgy lo. Bagus. Asik. So elo. Oke, ini dari nggak usah ya, namanya nggak usah ya. Ya. Jadi dia ini nge-tweet terus bayangin jadi fans berat Malik terus jatuh koma pada 2020, siuman pada 2024. Lalu denger lagu kita bikin romantis, bikin jadi romantis. Terus ada yang ngomongin para edgy ini pada alay banget. Nah, dia jadi sosokan ngerasa kayak lagunya Malik yang sekarang tuh yang kita bikin romantis ini udah lebih apa ya?
menurut dia ya, Ya. dia nggak lebih oke daripada lagu-lagu yang sebelumnya gitu. Oke. Dan lagian, Terlalu terobses sama kalau dia idolanya. siuman dari kalau dia koma dari 2020 nggak mungkin bro siuman 2024 bro. Iya. Kayak 2021 udah mati bro biasanya Iya, bro, ya kan. kalau nggak titik tuh, habis koma kan. Titik. Titik. Seperti itu. 2 dan Binasro. Oke. ini nih kesel nih aku nih sama orang-orang yang Oke. apa ya, maksudnya kan ya ya Malik juga kan mungkin kan ya mereka menurutku kita bikin romantis ngena loh itu. Ngena itu loh Itu maksudnya. salah satu keberhasilan Malik juga. Iya simple tapi nggak yang kering apa ya cering banget gitu. Tetap kualitasnya Malik Iya, kelihatan banget. Cuman mereka juga mungkin pengen menyasar Gen Z-nya juga. Jelas. yang pasar-pasar baru. Jelas. Gitu. Ya inilah buat mungkin yang nge-tweet itu personil Malik ini sehari-harinya nggak makan not balok gitu. Dia juga butuh makan gitu. Betul. Terus juga jangan egois lah. Suka sama sesuatu tuh sesimpel kalau nggak suka ya skip dulu. Iya, atau ya udah disimpan aja sendiri Benar, gitu kan. Ya benar. kalau nggak selera, kalau nggak suka yang lagu yang itu ya Iya. tinggal di skip bro. Itu Benar. kan bisa di skip. Nah, dengerin aja yang lagu-lagu kamu suka ya kan. Iya. Himalaya gitu Himalaya kan. terus Dia gimana nyanyinya? Dia Itulah. itulah. Intinya jangan egois lah. Jangan Jangan egois sama sesuatu yang kamu suka karena tidak kamu tuh bukan turbin dunia. Betul. Center of the world. Iya, dunia Bukan tuh tetap berputar. Iya. Nggak semua tuh harus Bahkan nurut semua orang omonganmu. kadang nggak ada yang lihat lu gitu. Nah, itu. Dan juga aku kadang heran kok bisa jarinya itu menuliskan komen-komen seperti itu. Apakah tidak ada pagar di dalam dirinya gitu. Ketika menulis itu gitu. Ya tahan diri penting lah gitu. Tahan diri penting. Tahan penting juga gitu. Oke. Oke, terima kasih karena sudah menonton acara ini. Tapi poin bro, yang kita ngomongin poin, aku akui poin poin. semua, poin. Poin mengalir, Ya, natural. ini episode pertama masih pada tema. Yes, Ntar kalau pada di episode 2 ya nggak ada lah, Apa, nggak ada kosong. Kesenian bro. Kesenian ya. Terima kasih karena sudah nonton Sindikat Edgy. Yes. Mungkin Sindikat Pemuda Edgy. Sindikat Pemuda Edgy ya. Terima kasih. Ya. Mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan, Mas. Be yourself. And Because you is natural. Wih, keren. Terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Sindikat Edgy. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bloom Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is not Iris Pro lagi. Sindikat Edgy. Let's see Sindikat Edgy. Pemuda Edgy. Bersama kami. Di sana bukti. I got this to live the scene. We're back lagi. Mukti and Hifty. Pemuda Edgy. Oh, Sindikat Edgy. Tugu Jogja, Gamin Jakarta. Manila, Krieg atau Stadium GBK. Come on please tonton bersama. Sekali syuting maybe 3 juta. Uniform temukan lele. Sure not birthday.